melihat bagaimana peranan mahasiswa pada saat itu, di mana mahasiswa-mahasiswa UPI memberikan kontribusi yang kuat, yang nyata, baik di dalam pergumulan yang terjadi di dunia pendidikan maupun perjalanan sejarah bangsa, berbagai pengalaman yang ada, berbagai catatan sejarah yang telah terjadi, itu bisa kita maknai dengan berbagai hal, dalam berbagai hal. Profil alumni UPI berprestasi terus akan berkembang, dan kita berharap bahwa semakin banyak alumni kita yang berprestasi yang akan bisa dicatat dan tercatat. Dua buku ini ditulis dengan sangat baik, dengan upaya yang maksimal dari para penulis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Rekan-rekan pengurus pusat IKUPI, Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Pada beberapa waktu yang lalu, Pak Sekjen mengantarkan beberapa rekan, Saudara Najib, Hikmat, Miraj, kemudian juga ada Khalid dan Fahrus, yang menyampaikan rencana untuk membuat buku. Ada Kang Aim juga waktu itu, dengan didasari oleh satu alasan, satu pemikiran agar generasi berikutnya bisa mengikuti perjalanan sejarah pergerakan mahasiswa sejak PTPG sampai dengan UPI. Sesuatu yang belum tentu perguruan tinggi lain mengalaminya. Dan juga tidak semua mahasiswa dari sejak PTPG yang masih ada, HIKIP Bandung, FKIP, HIKIP Bandung, kemudian sampai dengan UPI, merasakan dan mengalaminya. Kenapa hal ini disusun? Untuk juga lebih memberikan pemikiran, pemahaman, dan bahkan juga mendorong kita semua untuk melihat berbagai contoh yang terjadi, melihat bagaimana peranan mahasiswa pada saat itu, di mana mahasiswa-mahasiswa UPI memberikan kontribusi yang kuat, yang nyata, baik di dalam pergumulan yang terjadi di dunia pendidikan dan lebih spesifik lagi, perubahan sejak PTPG, jadi dari institusinya itu sendiri, kemudian di UNPAD, FKIP, dan kemudian dari IKIP sampai dengan UPI, maupun perjalanan sejarah bangsa, bagaimana kita semua juga terlibat, mahasiswa IKIP Bandung terlibat dalam perjalanan kehidupan demokrasi. Kontribusi peranan ini yang dituangkan secara singkat, tidak karena begitu banyak cerita sebenarnya yang untold story yang bisa dimuat, tetapi hal-hal ini yang disampaikan oleh penulis yang bisa atau diharapkan sebagai referensi dari generasi muda, adik-adik mahasiswa, tetapi dalam era yang berbeda. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, berbagai pengalaman yang ada, berbagai catatan sejarah yang telah terjadi, itu bisa kita maknai dengan berbagai hal, dalam berbagai hal. Nah, inilah yang buku pertama yang menulis mengenai sejarah pergerakan mahasiswa IKIP Bandung. Dan dalam kurun waktu yang terjadi, karena tahun 98
Itulah awal dari reformasi, dan tahun 54 kita dibuat oleh penulis, dan nanti tentu akan diberikan penjelasan sinopsisnya oleh Saudara Najib dan Hikmat, kurun waktu yang dibuat itu. Nah, yang buku kedua mengenai profil alumni UPI berprestasi. Pada waktu penyusun penulis ini, kita berdialog, ada kekhawatiran dari kami adalah ketidakmampuan kami, terutama penulis, mengumpulkan data karena cukup banyak juga alumni kita, alumni UPI yang berprestasi tapi tidak sempat terekam. Dan ini terus berkembang, dan ini pasti membanggakan. Menyusun buku ini juga tidak kalah sulitnya, karena memilih dan menulis dan memilih tokoh dari tokoh-tokoh yang ada, di samping berbagai tokoh lainnya yang harusnya juga dimuat, tidak atau diharapkan tidak membuat penonjolan diri dari mereka yang ditulis. Karena tidak ada maksud sama sekali dari kami semua, dan juga terutama dari penulis, untuk menunjukkan atau menonjolkan dirinya. Karena ukuran-ukuran prestasi secara relatif, itu tentu pihak lain atau pihak luar lah yang berhak untuk menetapkannya. Jadi bukan dimaksud untuk menyombongkan atau disombongkan oleh para penulis ini. Namun sekali lagi, ini juga diharapkan sebagai pemicu bagi generasi berikutnya mengenai peran yang bisa diambil dalam berbagai hal. Bapak Rektor, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, sudah mulai. Dari sini kita lihat, jam 2 kan? Dan kami bisa sampaikan bahwa kita bangga sedang ada yang pidato. Lahir dari bumi Siliwangi ini, paling tidak ada sampai dengan hari ini ada 2 menteri, ada pimpinan komisi dewan, ada dirjen, deputi, kepala daerah di TNI Angkatan Darat, kepolisian, dan berbagai hal lainnya. Ketua Umum PGRI, pengusaha, sukses, Kang Asep, Nono, kepala sekolah, guru berprestasi, dan berbagai profesi. Itu buku yang disebut sebagai edisi pertama. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, profil alumni UPI berprestasi terus akan berkembang, dan kita berharap bahwa semakin banyak alumni kita yang berprestasi yang akan bisa dicatat dan tercatat. Itu beberapa hal sebagai pengantar dalam peluncuran buku ini, dan dengan segala kerendahan hati, kami dari IKUPI mencoba mengawali, menuangkan itu yang dilakukan oleh para penulis ini dengan sangat baik, dengan segala keterbatasan yang ada, tapi kami ingin menyampaikan bahwa inilah para tokoh-tokoh yang ada. Dan sebagian dari kita tentu masih mengenal bagaimana, yang pasti saya, bagaimana peranan dari Bang Zul yang terus mengikuti sejarah pergerakan kemahasiswaan, dan saya termasuk salah seorang yang barangkali bisa dinyatakan kader beliau, dibesarkan oleh beliau, bersama dengan Prof. Fuad, dan kami sangat bersahabat. Saya tidak pernah lupa perjalanan sejarah kami berdua dengan Pak Fuad pada waktu sebagai aktivis, dan itu sebenarnya bisa dituangkan dalam cerita lain, tetapi tidak terekam seutuhnya di dalam buku ini. Demikianlah Bapak Rektor, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, 2 buku ini ditulis dengan sangat baik, dengan upaya yang maksimal dari para penulis. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kedua kali jadinya. Kalau yang ketiga kali, kalau tidak virtual sudah dilempari sandal, Bang. Jadi, ya saya barangkali kalau kita flashback pada waktu yang lalu, dan ini juga saya coba lihat bagaimana para aktivis ini berperanan. Ini benar, ini refleksi historis dan aktualisasi kini untuk menatap masa datang ini, masa depan. Hampir semua aktivis ini, selain dia berkiprah pada waktu mahasiswanya, di zaman pada waktu dia masih kuliah, masih sekolah, tetapi setelah dia selesai sekolah, kemudian dalam berbagai profesi yang digelutinya, maka para aktivis ini mengambil peran atau menduduki posisi yang cukup strategis dalam bidang apapun. Dan saya mau menyampaikan tidak ada satu posisi yang lebih penting dari posisi yang lain dalam bidang apapun. Dan tidak ada yang tidak kalah terhormatnya, pengusaha tidak kalah terhormatnya dibandingkan dengan para politisi dan dibandingkan dengan ASN atau PNS pada waktu yang lalu. Apapun. Kalau kita lihat, ambillah contoh, ini Prof. Fuad itu 1 tahun lebih muda dari saya, tetapi 2 tahun lebih cepat sekolah selesainya dari saya. Yang pertama karena memang beliau lebih pandai, ada agenda sebelumnya, yang kedua lebih tekun, dan lebih rajin. Gitu. Beliau Erik, salam sampai di Menko Kesra, itu pun gitu. beliau sebagai salah satu deputinya yang berperanan luar biasa. Menkonya berganti, beliau yang tetap. Saudara sekalian, dalam perjalanan saya pada sejak waktu mahasiswa, sekali lagi saya bisa sampaikan, saya diberikan peluang dan kesempatan oleh almarhum Kang Sofyan Taftazani, Bang Zul, sebagai Ketua Presidium Dewan Mahasiswa pada saat itu. Saya datang sendiri, dan saya bilang, saya mau aktif. Saya mau ikut berperanan. Dan dalam seluruh aktivitas kegiatan, saya terlibat. Dan di Senat Mahasiswa, saya bersahabat dengan Prof. Fuad. Pada waktu pemilihan Senat Mahasiswa, saya tahu bahwa kalau saya maju bersama dengan Pak Fuad, maka jurusan sastra Inggris akan kalah. Gitu. Dan saya tahu bahwa beliau lebih baik dari saya, maka beliaulah yang menjadi ketua umum, saya menjadi salah satu ketua, dan saya menjadi ketua tim kampanye untuk menjadi ketua presidium Dewan Mahasiswa, tapi suaranya kurang, beliau menjadi sekjen, dan sayalah yang menjadi pejabat ketua, menggantikan beliau di antar waktu itu. Nah, kelebihan dari aktivis dengan yang saya ceritakan tadi adalah interaksi di antara kita itu begitu akrab, dan ini network, jaringan kita itu lebih luas, dan leadership itu barangkali yang menjadi bekal bagi dalam perjalanan hidup saya. Sebagai orang yang terlibat, atau kalau mau disebut sebagai aktivis yang aktif. Dan karena kita terbiasa untuk bekerja, untuk berbuat, dan bertanggung jawab di dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, dalam kiprahnya, maka kita terbiasa untuk juga
bekerja dan bertanggung jawab dalam bidang usaha atau bidang atau profesi yang digelutinya. Termasuk itu seperti contoh apa yang saya lakukan. Saya sebagai profesional di Bangun Cipta, kemudian saya sebagai ketua umum RE, sebagai pengusaha real estate, dan karena terbiasa aktif di organisasi, maka saya di HIPMI, selain di RE, saya di HIPMI, di Kadin, dan juga di partai politik. Nah, pelajaran yang ingin saya bagi adalah harus ada konsistensi. Saya walaupun tidak di awal-awal itu tidak berada pada posisi yang menentukan di partai yang lalu, Partai Golkar, saya tetap terus ada di sana. 3 periode saya menjadi anggota DPR, dan saya tetap tidak mau merubah daerah pemilihan saya, karena saya lahir di situ. Yang kemudian sebelum berakhir periode ketiga, saya bersama dengan Bang Surya membentuk partai, sehingga saya keluar dari DPR, saya mundur dari DPR, dan saya mundur dari partai Golkar, kemudian saya masuk di Partai Nasdem. Dan ya, membentuk partai itu tidak mudah, kemudian berkembang, yang akhirnya atas usulan partai, saya ditunjuk oleh Bapak Presiden sebagai Menteri Perdagangan 2019. Satu catatan lain adalah saya merasakan bahwa saya dibesarkan di kampus Bumi Siliwangi dan ditempa, didorong oleh para senior saya, Bang Jul, dan kemudian saya juga tidak pernah dan tidak akan lupa bahwa kampus Bumi Siliwangi lah yang membesarkan saya, dan saya tetap menyandang, dan saya tidak pernah lari atau saya selalu mengkoreksi kalau mereka pada waktu di RE dan waktu di tempat lain menyebut gelar kesarjanaan saya salah. Di RE saya disebut insinyur, saya bilang saya koreksi, saya bukan insinyur, saya adalah alumnus dari IKIP Bandung. Tidak ada keraguan, saya sungguh bangga, karena kebanggaan itu muncul karena saya terlibat di dalam pergerakan kemahasiswaan. Banyak catatan-catatan sejarah yang membentuk saya, yang bisa hadir sampai dengan saat ini. Banyak tokoh-tokoh yang memberikan kontribusi bagi perjalanan hidup saya. Ada Mas Enal, pada waktu yang lalu, dan banyak. Pasti dengan Prof. Fuad itu paling dekat saya, karena saya kalau istirahat saya juga suka di tempat tidur beliau, di Aspa 2, dan banyak kegiatan-kegiatan lain, banyak hubungan-hubungan lain yang tidak akan pernah terlupakan. Nah, bagi adik-adik, bagi penerus generasi muda, saya merindukan kehidupan kebersamaan seperti yang kami dulu alami pada waktu yang lalu. Itu bisa terjadi sekarang dalam situasi yang berbeda. Tidak mungkin persis seperti pada waktu yang lalu. Pasti tidak. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah hubungan komunikasi, interaksi di antara mahasiswa UPI itu bisa terbentuk. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan suku, agama, ras, latar belakang. Tidak ada sama sekali. Anak siapa? Nggak ada. Kami semua sama. Disitulah kelebihan dan kenikmatan barangkali sebagai mahasiswa IKIP Bandung. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, itu beberapa catatan saja yang barangkali banyak dari rekan-rekan yang lain yang juga mempunyai catatan atau kiprah yang telah dilaluinya. Saya
tidak merasa lebih dari yang lain. Saya tidak merasa lebih dari Prof. Didin, Sekjen kami. Beliau sudah pasti guru besar. Prof. Aim, beliau guru besar. Saya 7 tahun, alhamdulillah, selesai dari IKIP Bandung. Itu karena budi baik dari senior-senior yang ada di FKSS, sekarang FPBS. Ya, dan banyak yang lain. Kita bangga mempunyai Pak Teten menjadi Menteri Koperasi. Dan dalam perjalanannya, salah satu orang kepercayaan dan orang dekat ke Pak Jokowi. Sebelum beliau menjabat. Pada waktu beliau KSP, dekat sekali. Dan orang kepercayaan tidak mudah menjadi orang kepercayaan itu. Karena melalui satu perjalanan atau track record yang diamati betul oleh Pak Presiden kita. Dan banyak, kita ada Kang Ber, Kang Berliana, Kang Saan, dan banyak lagi kalau dari sisi dunia politik. Belum di dunia yang lain. Lina, kepala sekolah, kita yang sangat kita banggakan, banyak sekali. Dan mereka adalah aktivis. Ibu Jenderal, Ibu Juansih, itu juga kebanggaan kita, dan rata-rata mereka adalah para aktivis. Ami, dan berbagai lainnya. Itu beberapa catatan saja dari, nanti kalau kelamaan kita berbicara masa lalu. Ini berbicara sejarah saja. Moderator, jadi saya kembali. Kita ingin dengar dari yang lain. Saya tidak bisa berbeda pendapat dengan Pak Prof. Fuad. Karena beliau, kita bukan di IKUP-nya, tetapi di Senat Mahasiswa lebih dari saya, ketua saya. Tapi benar apa yang disampaikan oleh Prof. Fuad tadi. Saya hanya menambahkan aja. Ya ini mungkin dianggap sebagai pembenaran barangkali. Karena menyangkut juga diri saya, tetapi saya juga mengambil contoh yang lain. Apakah Menteri Kesehatan itu harus dokter? Baru terjadi sekarang. Dan apakah gagal? Tidak. Ini nomor 5 di dunia vaksinasi. Manajemennya, kemampuan manajerialnya menonjol. Itu. Yang kedua, IPB yang sering diplesetkan menjadi institut fleksibel banget, barangkali di kiprah di pertaniannya tidak terlalu signifikan. Lebih signifikan kiprah alumni UPI dalam bidang pendidikan. Kalau kita mau mencari korelasi antara prodinya, antara pendidik dari universitas, dari prodinya dengan apa yang dilakukan oleh para alumninya. Demikian juga dengan ITB. Satu ketika dalam sidang kabinet terbatas, ada Pak Rektor ITB, diberi catatan oleh Bapak Presiden agar lebih memberikan prioritas pada tekniknya, teknologinya, bukan kepada manajemennya. Karena jumlah alumni ITB yang bergerak di luar dari disiplin ilmunya itu cukup banyak. Teknologi pangan yang menjadi sekretaris, saya mencatat paling tidak ada 2 orang di tempat saya. Kemudian, ini ada yang menarik, Prof. Fuad. Saudara Anas, bukan Anas Urbaningrum, Anas dari Prambanan Jazz, itu adalah santri. Dia begitu berhasil sebagai I.O. menyelenggarakan Prambanan Jazz International yang ada di Prambanan. Kemudian sekarang dia buka Prambanan Jazz Cafe. Kemampuan dia memanfaatkan keberhasilan Prambanan Jazz melekat pada dirinya, kemudian dia membuat kafe. Itu yang saya kagumi. Dan Prambanan Jazz Cafe yang tidak di Prambanan, tetapi jalan menuju Kaliurang, itu berhasil. Baru berapa bulan berhasil, dan dalam dialog saya, payback periodnya berapa lama? Less than 1 year. Jadi di bawah 1 tahun, dia bisa balik. Dan bagus sekali. Jadi, apakah salah pondok itu, pesantren itu? Sehingga dia menjadi seorang pengusaha kafe, pengusaha
IO yang juga menyelenggarakan satu event jazz. Nah, yang pasti adalah bagi saya pribadi di IKIP Bandung, saya dilatih nalar saya, kemudian pola berpikir saya, dan ya apakah mau disebut intelektualitasnya yang meningkat, tapi banyak sekali bekal-bekal yang saya dapatkan dan juga di organisasi. Bagaimana kita melakukan negosiasi, bagaimana kita berproses pada waktu kita di Senat Mahasiswa sampai di Dewan Mahasiswa dan sebagainya. Itu salah satu bekal yang saya rasakan pada waktu saya melakukan negosiasi perdagangan yang ditantangani perdagangan SEPA-nya dan berbagai hal. Perjanjian perdagangan internasional yang diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk segera lakukan. Dan ya itu negosiasi. Take and give, kita sama aja pada waktu kalau kita kongres dan sebagainya, kita hitung berapa suara dan berbagai, ya ini hitungan dagang, hitungan take and give, hitungan benefit yang ada. Kemudian pada waktu saya mengendalikan harga, ada satu kepuasan, ada satu kebanggaan saya sejak 2016 sampai 2019 menjelang hari raya keagamaan, terutama menjelang puasa dan selama bulan suci Ramadan, itu saya kendalikan betul harga. Itu juga bagian daripada negosiasi. Bagaimana mengendalikan mereka, pengusaha kita kendalikan, kita kontrol di bawah. Dan pengalaman sebagai aktivis di IKIP Bandung sungguh besar sekali artinya. Turun ke bawah, berbicara dengan para pedagang pasar dari mulai ya, para industriawan yang besar-besar itu, para konglomeratnya, sampai kepada para pedagang pasar. Bekal ini yang barangkali memang tidak diajarkan dalam prodi kita, di dalam sekolah kita. Tetapi berbagai hal yang saya dapatkan selama di kampus Bumi Siliwangi, saya sungguh mendapatkan itu. Jadi tidak harus, saya berpendapat tidak harus sesuai dengan itu. Biarlah ini mengalir, biarlah ini berjalan. Sama dengan tadi yang Prof. Fuad sampaikan. Di berbagai perguruan tinggi di negara-negara lain, saya juga berbicara dengan cukup banyak menteri dan yang lainnya dari negara-negara lain. Latar belakang pendidikannya tidak menunjang kalau mau bicara itu dengan apa yang dia lakukan. Berbeda sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Nono, saya punya hutang memang untuk berbicara dengan Pak Nono bagaimana kita membuat sinergitas di antara para alumni paling tidak. Tapi tidak harus spesifik. Pak Nono yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan, itu kita harus coba membuat kolaborasi dan membangun sinergitas dengan yang lainnya. Nanti dengan Pak Najib barangkali kita atur, Pak Nono, kita komunikasi yang kemudian kita agendakan. Saya akan mengarrange untuk bisa datang pada waktu ke pulang kampung saya ke Indramayu, ngelihat ini tambaknya dan sebagainya, kemudian coba kita gali apa yang bisa dilakukan. Nanti kita bicarakan dengan pemerintah daerah, dengan siapapun yang terkait, pemerintah pusat atau para pengusaha yang lain yang terkait untuk meningkatkan sehingga setiap kegiatan yang ada di kita masing-masing bisa saling mengisi, saling menunjang. Nih, mohon maaf, saya ingin manfaatkan waktu satu sedikit aja. Saya tidak ada latar belakang kesehatan. Saya bukan dokter, saya tidak ada latar belakang. Saya membuat bersama dengan teman-teman Intibios Lab, yang semula lab PCR dan antigen. Sampai saat ini barangkali salah satu yang terbesar, 62 titik kami buat. Dan saya mentransformasi menjadi lab medis, lab klinik, dan apotek menjadi satu. Sesuatu yang bergerak di dalam bidang kesehatan yang sama sekali di luar.
Dan ini masalah keterpanggilan bisnis dan kemanusiaan yang kemudian disoroti. Saya sadar betul bahwa kegiatan ini menguntungkan, tetapi saya mengajak teman-teman, mari kita jangan menjadi economic animal, menjadi binatang ekonomi dengan keuntungan yang maksimal. Keuntungan yang kita terapkan, kita selalu berada pada posisi di bawah harga yang ditetapkan oleh pemerintah, sejauh itu masih menguntungkan. Nah, saya sudah berbicara dengan para wakil ketua umum dan sekjen, karena kami juga akan bekerja sama dengan korporasi dan berbagai komunitas yang lain. Tentu tidak mungkin saya meninggalkan para alumni IKUPI. Bagi para alumni UPI, kita dengan kerjasama yang akan dibuat, kita memberikan diskon khusus yang tidak bisa didapatkan dengan yang lain. Kira-kira rencana kami menyampaikan 30% pemeriksaan darah dengan kualitas yang sama dengan, tidak kalah dengan yang lebih dulu. Pramita, Prodia, Sito, dan sebagainya. Ini bukan promosi, tetapi maksud saya adalah sinergitas ini dan apa yang kita bisa dapatkan ini bisa dilakukan. Nanti Pak Nono di Cirebon sudah pasti, insya Allah segera dibuat. Di Indramayu kalau mau kerjasama, mangga di Goleti tempat Indramayu, dan banyak hal. Demikian juga nanti. Kenapa orang harus membeli udang atau membeli ikan dari yang lain dengan terms and condition sama, minimal sama atau lebih baik, dan Pak Nono harus bisa memberikan yang lebih baik kepada para suppliernya, kepada para pembelinya. Ini aja. Make it simple. Jadi dengan begitu maka kolaborasi dan sinergitas itu bisa terbentuk. Tapi ya ada subjektivitas. Maksud saya adalah subjektivitas. Kalau kita bisa sesama dari sesama UPI, kenapa enggak? Saya pasti, misalnya sebagai contoh, Pak Ami, buat saya catatan terus. Saya selalu bicara dengan Pak, waktu saya ketemu dengan Pak Menterinya, saya bilang itu ada pengurus sesama IKUPI, sesama alumni UPI, yang ada di Bappenas, di tempat Pak Menteri. Saya bilang, saya puji-puji aja terus. Ya, ini maksudnya ya karena kami sama kenal bersahabat dengan baik. Maksud saya nitip, itu aja. Enggak, saya tidak ada keraguan, tidak ada ini kepada sahabat saya pasti lakukan itu. Sahabat saya, menterinya Pak Ami, ya saya sampaikan itu. Pasti loh. Kenapa? Otomatis ya kita lebih bangga, lebih baik. Ya, sesama ada ikatan moral kita terikat satu dengan yang lain untuk kita saling memberikan support dan dukungan. Itulah kita bersama, itulah kehadiran organisasi kita IKUPI untuk bisa mempersatukan kita dalam berbagai bidang-bidang yang ada di kita masing-masing. Terima kasih Ibu Bapak dan saudara sekalian, secara khusus Prof. Bibin, Prof. Rohmat, dan semua rekan-rekan pengurus pusat IKUPI yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kontribusi pemikirannya dan berbagai masukannya. Dan kami berharap bahwa Ibu Bapak dapat menerima buku ini dengan segala keberadaannya. Dan sekaligus kami juga memohon kepada seluruh alumni UPI untuk memberikan masukan. Paling tidak mengupdate data dari masing-masing. Sekarang ada di mana, berperanan sebagai apa, untuk memperkaya database kita, dan untuk edisi berikutnya dari buku profil alumni UPI berprestasi. Kemudian juga, Pak, terutama bagi yang belum sempat terekam oleh kami dan juga penulis, mohon dengan segala kerendahan hati, tolonglah sampaikan kepada kami di Sekretariat IKUPI. Ini semua akan memperkaya kita, dan kita akan segera mengakhiri pertemuan kita secara virtual pada hari ini. Di dalam agenda kami, segera kita akan dalam awal tahun depan, akan ada selenggarakan webinar yang dalam keterkaitan mengenai pendidikan, khususnya menyikapi berbagai perkembangan-perkembangan sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, berbagai hal yang bisa kita menjadi masukan untuk memperkaya kita semua,
Demikian juga nanti kerjasama dengan LPTK dan alumni LPTK dan ikatan alumni LPTK yang ada. Itu beberapa hal, sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Dan catatan terakhir adalah tolong daftarkan diri di alumni, di ikatan alumni, sehingga kita memiliki database, karena dengan itu akan banyak sekali berbagai kerjasama-kerjasama yang akan kita buat sebagai alumni UPI di berbagai kegiatan usaha dengan berbagai perusahaan usaha-usaha yang ada, bahwa sebagai ikatan alumni UPI, sebagai anggota, sebagai alumni UPI mendapatkan benefit bagi dirinya dan keluarganya. Demikian, dan kita mengakhiri seluruh pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih kepada penulis, terima kasih kepada narasumber, kepada seluruh peserta, dan secara khusus kepada moderator yang telah mampu mengantarkan ini dengan sangat baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.